Yang dibawa keluar siapa? Pasukan, saudara. Makanya kalau orang Kristen itu tidak punya kedisiplinan, sangat disayangkan. Kenapa saudara, saya sering sekali ketemu saudara betapa sulitnya menegakkan kedisiplinan dalam dunia kekristenan. Penuh dengan apa? Toleransi, dengan kelenturan, saudara. Kemarin Pak Daniel pernah singgung di Tentena. Orang tidak jelas statusnya bisa jadi pendeta. Ya, tidak jelas saudara apa-apanya, pokoknya bisa diangkat jadi pendeta. Zaman sekarang sudah tidak jelas, saudara. Ya, semua peraturan sudah menjadi sangat lentur sehingga sebenarnya sudah tidak ada peraturan lagi. Ya, dan kita mau saudara, kita mau disiplin. Ya, jam sekian, jam sekian, jam sekian, jam sekian. Kemarin saya janji sama saudara, mestinya kami datang lebih awal. Tadi kami berangkat dari penginapan jam 8 kurang. Ya, tetapi kami harus berdoa buat satu keluarga yang ternyata mewarisi kutuk keturunan. Ya, semua keluarga itu saudara stroke dengan penyakit yang sama. Ya, jadi lama sekali tadi saudara untuk mengingat dia, mengingatkan apa-apa yang Tuhan katakan tentang ada jimat dan jimat yang ada. Jadi cari lagi, bongkar lagi, itu sangat lama. Ya, sehingga apa, kami jadi datangnya telat. Sudah dimulai baru kami datang. Kami sudah tinggalkan ya kamar itu di penginapan sebelum jam 8 kami sudah berangkat. Ya, jadi bukan kami sengaja, memang kami janji kemarin tepat waktu, tapi memang ada jemaat yang memang sangat membutuhkan karena dua kakinya sudah mati total. Ya, jadi itu saudara, jadi mohon saudara kita mau belajar disiplin. Amin. Ini apalagi hari terakhir. Ya kan? Betul? Saudara tahu Tuhan disebut Allah yang tepat waktu? Tahu? Saudara, pernah saya dalam pelayanan saya selalu merubah jam doa saya. Karena kenapa? Kadang pelayanan selesai jam 1 malam. Kadang jam 2 malam baru saya sampai rumah. Jam doa saya itu selalu jam 5 pagi. Kemudian apa? Karena saya jam 2 baru pulang. Saya bilang, saya jam 7 saja doa pagi. Nanti jam 9 baru saya dijemput pelayanan untuk jam 10. Saya tidur sampai agak siang. Kembali terjadi, saya tidur sampai siang. Waktu saya doa, Tuhan katakan apa? Nah, engkau tahu aku Tuhan yang tepat waktu? Iya tuh. Saya diam terus. Iya, maksudnya apa ya? Iya sih, iya. Tapi maksudnya apa? Ternyata Tuhan bilang apa? Engkau selalu kan berubah-ubah waktu. Jam 5, jam 6, jam 7 kau doa. Kau tidak tepat waktu. Saudara, kita mengerti. Di dalam ilmu psikologi ada yang namanya reflecting. Reflecting itu apa? Orang selalu punya persepsi orang lain seperti dia. Kalau saudara sangat jujur, polos, tulus, saudara akan selalu merasa orang lain jujur, polos, tulus. Saudara sangat tepat waktu, saudara berharap orang lain tepat waktu. Betul? Itu namanya reflecting. Reflecting itu apa? Refleksi. Refleksi itu apa? Saudara lihat kaca, lihat bayangan saudara di situ. Itu namanya refleksi. Saudara. Jadi apa? Kalau seorang misalnya suka bohong, maka dia seorang cerita apapun dia akan sulit percaya karena dia mengukur dirinya yang suka bohong. Dia anggap orang lain bohong. Itu sudah jelas, saudara. Nah, sekarang kita mau lihat. Tuhan membawa umat Tuhan itu dikatakan apa? Pasukan. Tuhan tidak hanya membawa umat Israel, tetapi pasukan Israel. Bedanya di mana? Saudara akan lihat sekarang antara umat, jemaat, dan anak. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan saudara, Tuhan itu, saudara lihat, umat dan Tuhan, dengan jemaat dan Tuhan, dengan anak dan Tuhan, bedanya di mana? Saya tidak akan bahas banyak karena itu ada di kitab Galatia pasal 4, nanti saudara bongkar sendiri. Saya anggap, maaf kata, saudara semua sudah hamba Tuhan, jadi gampang ngomongnya, tinggal saudara sudah hafal gitu. Saya anggap ini kayak memberi kuliah umum. Ya, kalau kita kuliah umum seperti itu. Nah, kita lihat sekarang apa? Tuhan dan umat. Maksudnya apa? Umat adalah sekelompok orang, ya kan? Kemudian apa? Yang mengakui Tuhan yang sama, yang mengakui doktrin yang sama, yang menyembah sesembahan yang sama. Itu disebut umat. Jemaat apa? Jemaat adalah umat yang sedang beribadah. Umat yang sedang menyembah, umat yang sedang melakukan kegiatan-kegiatan agama. Itu disebut jemaat.
Kemudian yang ketiga, anak dengan Tuhan. Bedanya di mana? Perhatikan. Ya. Kalau di dalam jemaat, saudara lihat, bedanya orang kumpul-kumpul rame-rame baru rasa terhibur. Orang pergi gereja nyanyi-nyanyi, orang pergi gereja tepuk tangan, baru rasa lega. Rame-rame, itu jemaat. Berarti apa? Jemaat selalu menuntut jumlah orang. Kedua, jemaat selalu terpengaruh orang. Maksudnya, saudara pergi gereja yang diam begini, saudara akan diam begini. Jangan coba tepuk tangan, diusir kau. Kedua, kalau saudara pergi gereja tepuk tangan, saudara diam begini, saudara akan jadi perhatian orang. Ada apa ini manusia? Ya, mungkin bebannya sangat berat, mungkin apa. Jadi lihat, jemaat menuntut apa? Kebersamaan. Jemaat menuntut penyamaan sesuatu. Cara nyanyinya, cara apanya kan dalam misal jemaat Pantekosta, cara nyanyinya begini. Jemaat GKST, cara nyanyinya itu jemaat. Tetapi lihat saudara, sekalipun saudara dan saya adalah jemaat Tuhan, Tuhan juga mengangkat saudara jadi anak. Berarti apa? Saudara sendiri bisa menghadap Tuhan tanpa pengaruh ada tidak orang di sekeliling saudara, tanpa mengeluarkan cara saudara untuk memuji, menyembah, berdoa kepada Tuhan. Karena itu masalah saudara pribadi. Nah, kalau di dalam jemaat tidak bisa. Iya kan? Nah, jadi apa? Umat berbicara hal yang sangat global, sangat abstrak. Misal umat Kristen, umat Kristen ini macam-macam, ya kan? Macam-macam aliran, macam-macam cara, bahkan macam-macam doktrin, macam-macam iman, dan macam-macamnya. Kemudian yang kedua jemaat, nah itu mulai bicara tentang apa? Lebih kecil, hal-hal yang berbau sinode. Oh, jemaat anu Indonesia, jemaat. Jadi apa? Bukan jemaat Yesus, betul? Nggak jemaatnya anu. Itu yang kedua. Jadi akhirnya apa? Jemaat terpengaruhi oleh apa? Selera si pimpinan, selera si pendiri, si penemu, pemula daripada sebuah aliran. Itu yang menentukan. Saudara perhatikan. Saudara ikut ini, penemunya begini, dia akan ngajarkan gini, semua sampai ke bawah akan ikut seperti itu. Ya kan? Kedua, ikut aliran ini. Dulu penemunya begini-begini. Dia akan terus ajarkan semua pengikutnya seperti itu. Itu jemaat. Tetapi saudara lihat, tempat saudara dan saya di hadapan Yesus itu khusus. Berarti apa? Mungkin saudara dari orang Pantekosta, kalau doa mesti teriak-teriak, nangis-nangis, lompat-lompat. Tapi mungkin sifat saudara tidak se-ekspresif itu. Ya ada orang sifatnya ada orang yang biar dapat apa tenang biasa saja. Iya kan? Nah, saudara lihat di sini. Ya. Ketika saudara dan saya tidak punya hubungan yang persis, yang karib dengan Tuhan, tadi padanya sudah singgung, saudara dan saya cuma jadi peniru. Manusia cenderung meniru. Contohnya, saya sudah sampaikan di Tentena. Ketika ada satu gereja, aliran gereja ini berkembang luar biasa, gereja lain akan ikuti caranya, metodenya, ambil pengajarannya. Itu kenapa? Memang peniru. Betul? Saudara, tahun 2004 saya ada pelayanan, ya. Waktu itu saudara di Belanda mereka undang pendeta namanya Andreas Fajardo. Andreas Fajardo ini adalah pendeta dengan gereja terbesar di dunia, dengan sel grupnya ada 900.000 sel grup. Mereka undang ke Belanda, kenapa? Karena gereja-gereja Belanda sudah hancur. Gereja sudah dijadikan segala macam, bahkan gereja sudah dijadikan tempat ibadah agama lain. Mereka undang KKR, seminar 3 hari. Selesai seminar, yang pergi-pergi seminar, saya dengar kita tidak bisa terapkan di Belanda. Karena kenapa? Di Kolombia, saudara, itu negara berkembang. Selesai jam 5 sore, orang selesai tidak ada tugas. Bahkan dari pagi sampai jam 5, banyak orang tidak tahu buat apa, karena nganggur. Jadi tiap hari, tiap malam ada ibadah sisa. Tapi kalau di negara Eropa tidak bisa tiap malam bikin ibadah. Hari Minggu pun banyak yang tidak bisa hadir karena mereka kerja. Jadi saudara, saya memberitahu saudara satu hal pada siang hari ini. Gereja apapun engkau ikut sinode apapun, jangan ikut-ikutan.
Perhatikan. Artinya apa? Oh, seri pengajaran anu, ikut. Pengajaran anu, ikut. Pengajaran anu, ikut. Alkitab menggenapi apa? Engkau sedang menggenapi Alkitab. Alkitab katakan apa? Mereka akan diombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran. Kenapa? Karena saat ini saudara dan saya tahu, ya, kekristenan sudah kehilangan nilai-nilai yang sebenarnya. Contohnya, keberhasilan lebih dihargai daripada kesetiaan. Contoh, pendeta yang sangat setia di desa yang kecil, dia tidak mau tinggalkan desa yang kecil itu. Dia akan dianggap bodoh. Kenapa? Kalau ada kesempatan pindah ke kota yang besar untuk jadi pendeta gereja besar. Betul? Iya atau iya? Saudara, nilai ini sudah hilang. Nilai ini sudah berkurang. Sesetia apapun pendeta di desa, kita akan bilang bodoh. Mungkin pelayanannya kurang beginilah, kurang begitu. Karena kenapa? Kesuksesan lebih dihargai daripada kesetiaan. Yang kedua, saudara lihat sistem nilai. Ya, apa, saudara? Pertambahan jemaat lebih dihargakan daripada pendewasaan jemaat. Bulan kemarin, ya, saya kan ada langganan internet, saudara, lewat internet, majalah Christianity Today Amerika. Jadi itu majalah terbesar Amerika tentang kekristenan. Dan itu di situ di halaman paling pertamanya disebutkan artikelnya apa? Gereja-gereja paling besar di Amerika sesudah disurvei, hasilnya apa? Untuk menjadi tumbuh besar, mereka harus kompromi dalam kebenaran. Kebenaran apa? Tidak usah lagi ngomong kekudusan, tidak usah lagi ngomong ketaatan sama Tuhan, tidak usah lagi ngomong tentang hidup benar menurut firman. Ngomong saja tentang yang lain-lain. Ngomong apa? Ekonomi. Saudara-saudara, besok akan ada pendeta khotbah, dia ahli ekonomi. Dia akan ajar ibu-ibu bagaimana menghemat. Jadi ibu-ibu, kalau ibu-ibu mau menghemat, harus belajar apa? Tunggu toko pas lagi diskon baru beli. Jadi apa, saudara? Tidak lagi mengajarkan firman yang menjadi jawaban segala sesuatu. Saudara, saya karena berasal dari manajemen, saya suka baca buku-buku manajemen. Saudara, ya, jadi bukunya Zig Ziglar namanya, ya, itu jago-jago manajemen Amerika, ya, dan banyak lagi jago-jago, itu bakanan saya. Dan saudara tahu, setiap saya baca buku itu Tuhan bilang apa? Ada ayatku bunyinya begini. Apa yang dia tulis itu aku sudah tulis sebelumnya. Apa yang aku tulis itu aku sudah. Saudara perhatikan. Saya baca bukunya John Maxwell, tidak ada ayat, tapi begitu saya baca Tuhan bilang apa? Bukankah ada firmanku bunyinya begini? Ada di firman, ada di firman, ada di firman. Cuman bahasanya bahasa firman. Ya, baik. Nah, kita lihat kembali di sini, saudara. Pergeseran nilai ini yang membuat permasalahan. Pergeseran apa? Pertambahan diutamakan dari pertumbuhan atau pendewasaan. Akibatnya apa? Gereja dianggap wah, gerejanya bertumbuh, itu selalu otaknya bicara jumlah. Tidak pernah bicara kualitas orangnya. Dan saudara tahu, tentara yang namanya tentara khusus itu tidak pernah jumlahnya sama dengan tentara reguler. Betul? Betul? Kenapa, saudara? Lihat sekarang kasarnya, polisi dengan brimob banyak mana? Polisi umum, kenapa? Kenapa? Nah sekarang begini, polisi biasa 5 orang lawan brimob 1 yang udah terdidik. Menang mana kira-kira? Menang brimob. Benar? Hansip pada 100 orang sama 1 orang Kopassus bawa senapan lengkap, menang mana? Katakan Hansip ini 1 truk bawa pantung semua, lawan Kopassus bawa senapan mesin 1 orang saja, kira-kira menang mana? Iya kan? Jadi saudara lihat apa? Jumlah pertambahan itu diutamakan dari pendewasaan. Kemudian lihat lagi sistem nilai yang sudah berubah di dalam kekristenan. Apalagi? Kekayaan lebih ditekankan daripada kebenaran. Saudara ikut Tuhan kaya, saudara layani Tuhan harus kaya. Saudara jadi pelayan Tuhan harus, saudara pasti diberkati, usahamu pasti naik, penghasilanmu apa, saudara? Kekayaan lebih ditekankan.
Sehingga apa, saudara? Alkitab menyatakan dengan jelas di dalam firman Tuhan dikatakan apa? Berubahlah oleh pembaharuan budi. Saudara tahu, ayat firman Tuhan tentang pembaharuan itu ternyata cuma ada satu ayat yang bisa menerangkan semua ayat. Ya. Waktu saya baca satu buku, saudara, ya, karangan satu orang doktor, bukan doktor teologi, tapi dia doktor manajemen, ya. Dia adalah biasanya kalau buku-buku ini kita sekolah untuk dapat gelar S2 manajemen itu mesti baca buku-bukunya dia, itu buku wajib seorang profesor Amerika, ya. Dia katakan apa? Saudara, tentang perubahan. Satu, seseorang bisa berubah kalau sistem nilai hidupnya berubah. Saudara, banyak orang memberikan seminar tentang karakter, tapi tidak mengerti definisi karakter. Saya berapa kali lihat dia khotbah, ini dia tidak pernah ngomong karakter, malah khotbah tentang memberi. Lucu, saudara. Ada seminar tentang karakter, tapi tentang memberi saja. Ya, karakter itu apa? Ya, sebelum kita masuk ke selanjutnya, karakter itu apa? Hierarki daripada sistem nilai seseorang. Itu namanya karakter. Apa itu hierarki? Susunan prioritas, mana yang nomor 1, nomor 2, nomor 3. Itu namanya karakter. Lihat, ya, kalau seseorang ini mengutamakan yang nomor 1, uang, maka karakternya mata duitan. Kedua, kalau orang ini mengutamakan, saudara perhatikan, ketepatan waktu, maka karakter orang ini disiplin. Saudara perhatikan. Jadi apa? Hierarki sistem nilai. Sistem nilai itu apa? Kumpulan daripada nilai-nilai apa yang dianggap orang itu paling bernilai, kurang bernilai, tidak bernilai dalam hidupnya. Nah, saudara perhatikan. Di daerah-daerah Kristen, nilai yang paling tinggi adalah menjadi pendeta. Iya apa ya? Iya apa ya? Di daerah yang Kristen tetapi juga maaf seperti orang Batak, nilai tertinggi bukan hanya pendeta, tetapi apa? Sekolah setinggi-tingginya yang sekuler juga. Betul. Betul. Saudara, jadi lihat apa? Saudara dan saya mewarisi sistem nilai yang diwarisi oleh satu orang tua. Nanti kita akan cari ayatnya. Yang kedua, saudara dan saya mewarisi sistem nilai yang diwarisi oleh lingkungan. Kalau jadi pendeta, wah pulang kampung semua bapak pendeta bangga, betul? Lebih daripada jadi pegawai, amin. Karena pendeta pemegang kunci surga, amin. Tuhan bilang yang kau pegang semua kunci palsu sembarang. Iya, jangan ngaku pegang kunci. Tuhan bilang tidak pernah bentuknya seperti itu. Ya, jadi apa, saudara? Kita mau lihat sekarang dulu sebelum kita masuk ke situ. Kita mau ketika kita ikut Tuhan, sistem nilai kehidupan kita menjadi berubah. Yang kita dulu kejar yang nomor 1 apa? Itu kemudian harus menjadi nomor sekian ratus, barulah engkau dan saya berubah. Selama engkau dan saya ikut Tuhan, tapi prioritasmu tetap yang nomor 1 apa? Engkau tidak akan pernah berubah ikut Tuhan. Alias, Tuhan bukanlah menjadi batu penjuru, tapi Tuhan menjadi batu lompatan. Ingat pencobaan yang kedua? Waktu Tuhan Yesus dibawa ke bumbungan Bait Allah, masih ingat? Apa yang dikatakan? Maka Yesus dibawa setan ke atas bumbungan Bait Tuhan, betul? Terus Tuhan bilang apa? Iblis bilang apa? Kalau engkau angkat, terjunkan dirimu. Betul tidak? Lihat sekarang. Pencobaan Yesus ini, 3 hal ini adalah 3 pencobaan yang sampai kapanpun di dunia ini, iblis tidak pernah mengganti 3 pencobaan ini sampai hari ini. Lihat yang pertama. Yesus lapar. Amin. Iblis datang. Lu lapar ya? Tuh rubah batu jadi roti. Yesus bisa kalau mau. Amin. Percaya? Bisa kan? Tetapi mengapa Yesus tidak mau? Bukan karena dia tidak mau diperintah setan. Perhatikan. Ada ujian yang tersembunyi di dalamnya. Ujian apa? Batu adalah batu
tidak bisa dirubah jadi roti, tidak boleh dirubah jadi roti. Bahkan Bapa di surga pun waktu kasih orang Israel minum, tidak bilang, batu jadi air. Tapi Musa disuruh bilang apa? Katakan kepada batu itu untuk mengeluarkan air. Betul? Nah, lihat. Ujian yang pertama apa? Mencoba merubah kebenaran demi tuntutan perut. Saya ulang. Dia sangat lapar. Iblis bilang rubah tuh batu jadi roti. Banyak pendeta terpaksa kompromi. Karena apa? Urusan perut, urusan kebutuhan anak, urusan keinginan istri, dan lain-lain. Itu ujian Yesus yang sampai hari ini tidak pernah selesai. Iblis, Alkitab bilang dia bukan pencipta. Dia nggak bisa menciptakan sesuatu yang baru. Tetap 3 hal ini yang dia pakai. Iya toh? Apa ujiannya? Salah dijadikan benar. Batu tetap batu. Tidak boleh dirubah jadi roti sekalipun butuh. Alias apa? Salah tetap salah sekalipun kau butuh. Saudara, saya pernah satu keluarga datang minta pelayanan. Datangnya itu pakai mobil dan ngamuk-ngamuk. Turun dari mobil ke tempat saya, duduk langsung ngomong, "Pak, saya mau tanya, boleh tidak pendeta menikahkan orang 2 kali?" Loh, saya bilang, saya akan terima pelayanan konseling, saudara. Ya, terus orang ini datangnya bergerombol begitu banyak bersama keluarga besarnya. Datangnya marah-marah, bukan, "Pak, saya ada masalah, bagaimana jalan keluar?" Bukan, marah-marah. Saya bilang, "Duduk dulu." Langsung dia bilang, "Coba Bapak jawab dulu, boleh tidak pendeta menikahkan orang 2 kali?" Loh, saya bilang, ya kalau di firman Tuhan, suami masih hidup, istri masih hidup, yang tertulis sih tidak boleh. Kenapa pendeta saya menikahkan orang 2 kali? Loh ya, pendetamu tidak ada urusan sama aku dalam hati saya, saudara. Kenapa, saudara? Dia ini seorang wanita yang sudah menikah dengan salah satu pengusaha paling kaya di kota itu. Kemudian sudah menikah cukup lama, suaminya bosan, buang dia, usir. Cerailah dia. Terus si suami ini karena orang super kaya, umur masih 30-an, saudara, nikah lagi. Kemudian yang dia sangat sakit hati adalah pendetanya ngomong begini, "Kamu jangan bikin ribut waktu suamimu pemberkatan lagi. Supaya hidupmu diberkati Tuhan, kamu diam saja." Pendeta yang sama yang memberkati pernikahan pertama, pendeta yang sama memberkati pernikahan yang kedua. Jangan merubah karena engkau butuh, ingin memenuhi ambisi, keinginan, mungkin kebutuhan dan lain-lain. Engkau kompromi terhadap kebenaran. Para pendeta, tanam ini. Kalau tidak punya uang, berlutut nangis, minta pertanggungan jawab. Tuhan mengangkat engkau jadi hamba Tuhan. Jangan, "Waduh Pak, dia ini Pak, bagaimana kalau saya tidak turuti? Kalau saya tidak turuti nanti bagaimana?" Engkau disebut hamba Tuhan, engkau nurut Tuhan, bukan nurut yang lain. Kalau saudara jadi karyawan di satu perusahaan, bisa perusahaan lain yang tidak engkau bekerja di tempat itu bisa perintah-perintah? Tidak bisa. Tapi banyak orang mengaku hamba Tuhan, tetapi sebenarnya hamba uang, hamba jemaat. Iya apa ya? Kita mau lihat di sini pencobaan yang pertama, tidak pernah iblis ganti sampai hari ini. Orang kalau butuh bisa melanggar firman. Orang kalau butuh bahkan bisa membolak-balik firman. Kenapa? Butuh batu jadi roti. Tidak pernah berubah, saudara, pencobaan ini dari zaman dulu. Iya kan? Misalnya seorang wanita, karena dia ingin suaminya nuruti semua perkataannya, dia akan bolak-balik firman. Tuhan bilang apa? "Hai istri, tunduk sama suami. Hai suami, kasih istri." Dia balik dulu. "Hai suami, kasih istri." Tunduk belakang, dibalik Alkitab susunannya. Amin. Saudara lihat di sini kembali. Kalau saudara sudah berani ngaku jadi hamba Tuhan, nurut sama Tuhan. Jangan ngaku hamba Tuhan, predikat hamba Tuhan, tapi tidak nurut Tuhan. Salah adalah salah. Ketika sekali kita kompromi satu akan membawa kompromi yang tidak akan pernah berhenti. Ya, kami pro sekolah perhotelan. Di hotel kami diajar apa? Kalau sebuah hotel di restorannya ada sendok yang sudah bengkok dia masih pakai.
maka piring yang pecah pun dia akan pakai, maka yang anu pun dia akan pakai, dan terus dia akan pakai semua sehingga jadi tidak jelas semuanya. Saudara, kalau di hotel sendok rusak sedikit, buang, itu masuk namanya OO, out of order. Piring cuil sedikit, buang. Semua harus baik. Jadi kembali di sini sebelum kita masuk dalam kebenaran lebih lanjut, yang terjadi apa, saudara? Pencobaan itu tetap sama. Apa? Ubahlah sesuatu karena ada kebutuhan kita di dalamnya. Contoh, pendeta atau gembala kalau tidak mau dibantah, maka dia akan sering ubah-ubah firman untuk apa? Mendukung apa yang dia mau. Contoh, tunduk sama kepala. Amin. Di Tentena kemarin saya kan ajar, yang namanya otoritas itu apa? Di ilmu manajemen, otoritas itu lengkap. Di dalam dunia kekristenan, otoritas itu paling rusak. Pendeta ditempatkan jadi pendeta, dia rasa dia punya otoritas dari Tuhan. Bukan, itu otoritas dari sinodemu. Sinodemu memecat engkau tidak punya otoritas lagi. Tapi kalau otoritas dari Tuhan, sinodemu mengeluarkan engkau tetap punya otoritas. Itu bedanya. Ya, karena tidak diajar yang benar, karena tidak diajar yang lengkap. Tadi Pak Daniel sudah ngomong, jangan cuma sekolah teologi. Semua anak suruh sekolah teologi terus besok jadi apa? Camat, bupati dan lain-lain. Saudara, sekolah teologi pernah nggak sih diajar pemerintahan? Bagaimana mau ngatur pemerintahan? Baik, jadi lihat pencobaan yang pertama. Di pencobaan yang pertama ini apalagi, saudara? Mengubah kebenaran. Yang kedua apa? Iblis bilang, maka laparlah Yesus, datanglah si pencoba. Belum lapar, belum datang. Ditunggu sampai lapar. Dan sangat lapar karena 40 hari. Lihat, pencobaan yang kedua apa? Ketika saudara dan saya punya kebutuhan fisik, punya keinginan jasmani, ya kan, punya cita-cita jiwani, dan itu begitu sangat sangat dikatakan kalau dalam bahasa Indonesia, saya coba jelaskan begini, saudara. Ketika itu sangat mendesak, sangat diperlukan, kadang-kadang orang kemudian merubah segala sesuatu. Contoh, pendeta nih, anak belum besok mau melanjutkan sekolah, uang nggak ada. Maka minggu itu dia akan khotbah, berilah, taburlah. Kenapa? Hari Senin anak butuh uang sekolah untuk pergi. Betul? Itu tidak lulus ujian pertama. Jangan ujian kedua, yang pertama pun tidak lulus. Jangan misalnya karena istrimu ingin perhiasan, kau mulai ngomong sama jemaat, baca kitab Wahyu. Surga terbuat tanahnya dari emas. Berarti yang kau pakai semua itu adalah cuman tanah. Daripada kau pakai tanah, sekarang bawa ke depan, serahkan. Saya pernah ketemu pendeta khotbah seperti itu. Dia sudah siapkan sebuah mangkuk dari dia punya tas. Dia taruh di depan. Saking khotbahnya berapi-api, jemaat satu persatu dimulai dari ibu gembala maju ke depan membuka cincinnya. Saya tahu karena saya waktu itu di kaum muda di gereja. Jadi saya liatin gini sambil gini. Saya nggak mau buka mata kan. Nanti pendetanya lototin saya kan dosa, saya gini. Ibu pendeta saya sambil menangis, masuk. Yang lain lihat ibu pendeta rame-rame masuk kan. Dan kemudian berapa tahun kemudian saya dengar pendeta ini ditangkap karena penipuan. Lihat yang pertama. Kalau itu teguran, jangan diperhalus menjadi hiburan. Kalau itu memang batu, korbankan batu, jangan korbankan roti. Berani? Kalau misalnya pun Sinodemu bilang, wah ini tidak sesuai lagi dengan kita, tidak apa-apa, aku mau menyesuaikan diriku dengan Yesus. Kamu seorang pendeta. Dia mengembalakan sebuah gereja besar. Dia dikasih mobil dinas dan segala macam dia punya. Ketika Tuhan berbicara sama dia untuk menuruti apa yang persis Tuhan mau, dia keluar meninggalkan segala-galanya. Alkitab katakan, orang yang tidak meninggalkan ayah ibunya dan segala macam tidak layak bagiku. Amin. Loh, iya apa ya? Saudara, Tuhan perlu orang yang berani ambil resiko. Tuhan tidak kepingin punya orang yang mau cari aman. Di dalam Yesus itu adalah di dalam hal yang paling tidak aman. Kenapa? Lihat buktinya.
Tuhan bilang ayo ke seberang. Aman menyeberang? Tidak aman. Amin. Aman menyeberang? Tidak aman, ada badai. Lihat lagi waktu Yesus bilang, ayo murid-murid kita kembali ke Yudea. Murid-murid bilang apa? Tuhan, kita mau dibunuh tuh di sana. Amin. Aman enggak? Enggak aman. Nah, kalau saudara ingin aman ikut Yesus, maaf kata, saudara sudah keliru. Ya, keliru. Kenapa? Ikut dah, kenapa aman di sini? Biar Tuhan suruh saya khotbah tegur, enggak lah. Saya cari aman, khotbah hibur. Amin. Cari aman. Batu rubah jadi roh. Sekeras apapun roti tidak akan pernah sekeras batu. Amin. Amin. Kecuali roti dibuat dari adonan batu. Amin. Saudara, jadi lihat di sini pencobaan yang pertama. Jangan merubah sesuatu karena kebutuhanmu, keinginanmu, dan lain-lain. Ini pencobaan yang pertama. Pencobaan yang kedua, dia dibawa ke atas bumbungan bait Tuhan. Dia tidak dibawa masuk ke bait Tuhan, tapi di atas. Berarti apa? Kakinya menginjak bait Tuhan. Di atasnya tapi. Bukan masuk ke dalam, tapi di atas. Maksudnya apa yang kedua? Jangan memakai ibadah untuk memperkaya diri. Jangan memakai ibadah untuk batu lompatan mencapai sesuatu. Itu pencobaan yang kedua. Terus apa lagi? Iblis membawa dia naik langsung ke atas bumbungan bait Allah. Dan suruh dia terjun. Apa? Belajar mengerti pekerjaan iblis. Dia sanggup menaikkan engkau dengan seketika. Tetapi habis itu dia akan hancurkan engkau. Yesus selalu bilang apa? Siapa yang merendahkan diri ditinggikan. Amin. Amin. Iblis tidak pernah menuduh saudara dan saya merendahkan diri. Dia angkat langsung naik. Lihat. Tapi habis itu terjun. Jadi para pendeta, jangan ingin sukses seketika. Jangan juga ajar pendeta-pendeta muda, kau sudah 5 tahun. 5 tahun tuh harus punya gereja, harus punya sidang, harus punya peningin. Tidak lulus ujian kedua. Banyak orang Kristen tidak mengerti. Mereka ingin naik, tidak melewati cara Tuhan direndahkan. Mereka ingin naik, ya naik terus. Kalau perlu saling sikut. Betul? Kenapa terjadi keributan di dalam gereja? Kenapa yang muda ingin merebut kekuasaan, sedangkan yang tua tetap ingin mempertahankannya? Karena semua ribut masalah itu. Kenapa orang rebutan kuasa? Karena kuasa memberikan mereka hak istimewa untuk dihormati, dihargai, dan lain-lain. Dan Yesus bilang apa? Apa yang dihormati manusia dibenci Tuhan. Ada ayatnya. Pernah baca? Saudara, jadi lihat pencobaan yang kedua. Iblis membawa apa Yesus untuk menguji dia apa? Pakai itu bait Allah, injak itu bait Allah di atas. Pakai itu sebagai pijakanmu. Jangan pernah melayani Tuhan untuk pijakan penghasilan. Jangan pernah melayani Tuhan untuk pijakan jabatan. Jangan pernah berpikir untuk melayani Tuhan untuk jadi kaya. Tidak salah kalau Tuhan berkati, tapi jangan punya cita-cita dengan pelayanan saudara dan saya jadi kaya. Itu salah. Ya, jadi terus kita lihat pencobaan yang selanjutnya. Saya tidak akan detail sekali di 3 pencobaan ini, ya. Tapi lihat pencobaan yang selanjutnya apa? Yesus dibawa ke gunung yang sangat tinggi. Lihat, bait Allah lulus, sudah diangkat lebih tinggi. Sekarang diangkat lebih tinggi lagi sama setan. Banyak orang Kristen dasarnya tidak kuat, diangkat sedikit kuat, diangkat lebih tinggi ambruk. Iya kan? Masih jemaat sedikit mau ketemu, pendeta sekota datang. Kenapa? Ya jemaat saya sama jemaat dia sama besar lah. Sudah jemaatnya besar sekali. Suruh datang pendeta sekota, itu pendeta-pendeta kiri semua. Jemaat cuma berapa orang, jangan. Saya kelasnya beda. Sudah jatuh. Jadi lihat di sini pencobaan yang ketiga. Iblis selalu punya tawaran yang lebih tinggi atas hidup saudara dan saya. Sama sekarang makanya gereja-gereja, misalnya di satu kota saya ketemu. Gereja apa? Gereja titik lah. Terus ada gereja lain mau buka di kota itu. Pendetanya dideketi. Bro, mau tanya, selama situ jadi gembala di sini, sinode sudah kasih apa saja? Ada kasih motor? Enggak. Pernah kasih bantu apa? Ya enggak banyak. Mereka bilang apa?
turunkan pelangmu, ganti dengan gereja kami kasih ini. Iblis selalu memberikan tawaran yang lebih sih. Contoh, saudara mungkin pelayanan di pelosok, gaji kecil, tidak nyaman tempatnya, pastorinya pun kecil. Terus tiba-tiba ada tawaran, mau pindah bro ke kota. Maka kau bilang apa? Masa peninggian sudah tiba. Amin. Tahun penuaian sudah tiba. Iya toh. Saudara. Saya terus terang. Satu, saya kagum sama pendeta-pendeta pelosok. Kedua, saya benci sama pendeta-pendeta pelosok. Kenapa saudara? Kekaguman saya satu, yang tulus bisa bertahan di situ walaupun tidak sama sekali nyaman. Saya pernah pelayanan di perbatasan antara Lampung dengan Bengkulu. Itu ada satu daerah namanya Kalimesuji. Itu seluruhnya rawa-rawa. Di atas rawa itulah berdiri sebuah gereja. Dan saudara tahu gereja berdiri di atas rawa, mandinya air rawa, di kamar pun bau air rawa. Nyamuknya saudara saya ingat, 4 obat nyamuk. Nyamuk tidak peduli. Kenapa? Gua lapar. Betul, biar bau bagaimana, pokoknya gua ngisep darah. Waktu mau ibadah sore, saya pergi ke kamar mandi, air rawa. Syukur saya masih bawa aqua yang 1,5 liter, 1 botol saja. Saya tidak berani pakai air rawa itu untuk cuci, sikat gigi, untuk mandi oke lah biar bau. Tapi kalau masuk di mulut kan cilaka. Selesai, terus besok pendetanya bilang, Bapak perpanjang KKR 1 malam ya. Waduh, saya bilang mohon maaf saudara, mohon beribu-ribu maaf. Kenapa saudara? Mandinya air rawa, baunya. Kenapa? Ya orang buang air juga di situ. Tapi pendeta itu bertahan, saudara, tidak pindah-pindah. Itu saya kagum, luar biasa saya katakan. Kenapa? Tuhan besok rumahnya lebih besar dari saya di surga. Tapi juga saya sering ketemu pendeta yang maaf. Ya, saya tidak bilang setiap hari ketemu loh ya, sering ketemu. Ya, kenapa? Lihat kalau kita datang, itu kita lihatnya saja sudah muak. Kenapa? Begitu datang langsung, Pak, kami di sini miskin, Pak. Maaf, itu lihat tempat tidur saya, Pak. Kasur pun saya tidak punya, Pak. Lihat, Pak, kamar mandi saya, Pak. Semua dia kasih lihat. Maksudnya apa? Ya berbelas kasihan, tahu? Cepet, kasih dong. Saudara tahu. Betul, banyak pendeta bikin proposal. Ini podium atau apa namanya ini? Mimbar 5 juta. Betul, pendeta tuh paling pinter. Kenapa? Tadi karena masa kecilnya terlalu banyak mimpi. Sehingga sudah besar dia terus mimpi, nggak berhenti, saudara. Ya, tadi kan pada bilang masih kecil, mimpi, masih kecil. Sudah besar-besar kan belum dijelaskan. Jangan sudah besar pun dia mimpi terus, bisa gila. Ini masalah. Loh, ada yang bilang, Pak, ini kartu nama saya. Di kartu namanya ada nomor rekening bank. Kalau saudara sekarang jadi pendeta, jadi gembala, di kartu namamu ada rekening bank, bertobat. Apa maksudmu pasang itu? Mau minta-minta? Ya, tapi kalau saudara juga saya omongin terlalu lembut, saya sendiri bingung ngomong apa. Iya, saudara. Baik. Jadi kembali ke sini, kita akan masuk sekarang ke dalam kebenaran yang tadi kemarin sudah kita pelajari sebagian. Dalam 15 menit ini kita akan belajar 1 poin, kemudian kita akan istirahat dan kita akan lanjutkan nanti. Kemarin kita belajar dari mana ibadah itu, aturan ibadah? Iya, kita akan lihat di sana sekarang 1 Korintus pasal 14 lagi. Iya. Yang seorang mazmur. Kita sudah belajar tentang mazmur, saudara. Kenapa gereja berbeda pujiannya? Ada yang pujiannya dari madah bakti, ada dari kidung jemaat, ya kan? Ada dari macam-macam. Silahkan, tidak salah. Ada yang cuma boleh pakai organ, ada yang pakai full musik. Silahkan, tidak masalah. Kenapa? Semua alat musik bukanlah unsur yang hakiki dalam sebuah ibadah. Boleh tidak ada pun tidak masalah. Kenapa? Ingat, musik berhubungan dengan jiwa. Kenapa? Sering ketika hadirat alat,
Sering ketika hadirat Allah tidak hadir, ketika pengurapan tidak ada di dalam gereja, maka harus dibantu dengan alat musik yang mahal untuk memanipulasi jiwa seseorang. Saya manajer hotel. Di hotel kami ada diskotek yang sangat besar. Saya punya beberapa orang disc jockey yang memainkan musik. Orang akan dibuat histeris ketika musik-musik tertentu dimainkan. Jiwa mereka dipermainkan. Gereja seringkali mempermainkan jiwa umat dengan alat-alat musik yang sangat mahal. Cara main yang jerat-jerit, tetapi tidak pernah memperbaharui jiwa seseorang. Maka perlu alat musik yang luar biasa suaranya, luar biasa mahalnya. Supaya kenapa? Jiwa orang, coba lihat, saudara perhatikan, kalau orangnya hanya itu orangnya bisa jalan cepat nggak kalau dengar lagu gitu? Cepat nggak? Tapi kalau bagaimana rasanya? Semangat toh? Hanya menyentuh jiwa dan memanipulasinya dengan sukacita sesaat, tapi tidak pernah memperbaharui jiwa. Hanya ini yang bisa memperbaharui segala sesuatu. Kemarin sudah disampaikan, Yesus memperbaharui segala sesuatu. Jadi kalau engkau sekarang alat musik cuman gitar, jangan paksa jemaatmu beli alat musik lain-lain. Tidak pernah ada dari 12 rasul ada bawa gitar, ada bawa tamburin. Amin. Maka Tuhan bilang, Petrus jangan lupa tamburinmu sebelum kita menyeberang. Amin. Iya. Betul. Itu bukan yang hakiki. Tapi banyak gereja, banyak pendeta berlomba-lomba beli alat-alat yang mahal. Alasannya untuk Tuhan semua harus mahal. Salah. Tuhan menyelidiki motivasimu seringkali untuk gengsi, kesombongan. Nih gereja kita lihat. Gerejamu bagaimana alatnya? Merek apa? Oh, merek lokal. Maksudnya, ya bikinan sini Pak. Speaker bikinan sini, bikin di sini. Bagaimana ibu gembala di dalam? Ya ibu gembala yang teriak di dalam. Amin. Iya. Itu lokal, amin, nggak usah pakai listrik. Ya, saudara. Memang kadang-kadang suara ibu gembala lebih lantang daripada suara bapak gembala. Amin. Iya. Makanya saudara jadi ibu-ibu gembala ini harus bertobat. Banyak saudara gereja yang mau mengambil keputusan adalah ibu gembala. Suami sepertinya perkasa di mimbar. Amin. Begitu pulang, ya ma. Amin. Kenapa? Dulu sekolah Alkitab dibiayain oleh mertua. Jadi ingat balas budi. Amin. Iya saudara. Jangan sembarangan, betul? Iya. Baik, kita lanjutkan. Yuk kita lihat sekarang di sana. Yang kedua apa? Pengajaran. Kenapa gereja perlu pengajaran? Kenapa Alkitab katakan harus ada pengajaran, bukan hanya pertemuan, maaf. Musik-musik saja sampai selesai. Saya tidak anti konser musik dalam gereja. Tapi saya sangat anti kalau pertemuan ibadah tidak ada pengajaran. Dan saya temukan banyak lagu-lagu yang terkenal, lagu rohani. Itu sebenarnya lagu yang Tuhan tidak senangi. Jangan terpaku hanya kepada apa namanya? Liriknya itunya, isi lagu apa namanya? Itu nada lagunya. Jangan tertarik nadanya indah, tapi syair lagunya tidak benar. Contohnya yang nggak benar. Kemarin saya kasih contoh kan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sama Tuhan juga tidak menyerah. Amin. Sampai ku coba semua yang ku bisa. Saudara pikir itu rohani? Saudara coba dengan kemampuanmu sendiri segala sesuatu baru nyerah? Tidak. Ketika saya dipanggil Tuhan tahun 90, saya tidak pernah menyerah untuk masuk dalam pelayanan. Saya masih punya modal, saya masih punya uang dari gaji saya bekerja. Saya bilang, saya tetap tinggalkan pekerjaan, tapi saya tidak mempersiapkan diri pelayanan. Saya ngapain? Saya mulai usaha. Saya punya duit kok. Saya mulai usaha. Tiap usaha yang saya kerjakan gagal. Zaman itu saya kerja rumput laut. Sulawesi juga terkenal dengan rumput lautnya spinosum dan kotoni.
Kalau mau belajar tanam, belajar sama saya. Saya pernah tanam berkali-kali. Dan selalu saudara apa? Saya tanam rumput itu, kan rumputnya ditanam di laut, digantung di rakit-rakit. Apa? Begitu mau panen, besok saya rencanakan panen semua. Malam itu ombak menghabiskannya semua. Aneh. Nggak percaya, memang gila itu. Yang kedua, saya lagi usaha. Begitu besar itu rumput laut jadi mekar-mekar begini. Itu rakit jadi penuh semua, tidak ada lubang. Karena kan jarak rumput laut 20 cm. Saudara tahu, malam itu ikan menghabiskannya. Tidak masuk akal. Tahun 91 pertengahan sampai akhir, saya usaha tanah, bisnis tanah. Tanah punya harga lagi booming karena pembangunan pariwisata. Saya ikut-ikutan bisnis tanah. Sebagian uang saya pinjam di bank. Kena peraturan uang ketat tahun 92 JB Sumarlin. Keblak juga. Tidak nyerah, saudara. Saudara tahu manusia hanya nyerah ketika semuanya sudah habis. Baru dia bilang, Tuhan ini aku. Tuhan bilang, dari dulu kayak kau begitu. Iya saudara, ini kebodohan. Walaupun di belakangnya mengatakan, tapi ku berserah. Bagaimana orang tidak nyerah bisa berserah? Bahasa apa itu? Maaf kata saya bilang, saya tidak anti band. Tapi seringkali lagu diciptakan bukan untuk memuji Tuhan, tapi hanya mencari keuntungan. Iya kan? Lagu-lagu itu loh. Masa tidak tahu sih? Bapak-bapak sini tidak tahu lagu-lagu dunia. Heran saya, luar biasa ya. Tidak tahu sama sekali lagu-lagu dunia. Hanya tahu mana-mana Tuhan panggil. Amin. Seringkali Tuhan bilang, apa? Mana-mana aku panggil. Sembarang. Mana-mana pengusaha panggil. Amin. Kok diam? Saudara. Jadi lihat sekarang pengajaran. Kemarin kita sudah singgung sedikit pengajaran untuk apa? Seorang anak diajar untuk tahu baik dan buruk. Seorang anak diajar untuk bertumbuh sampai apa? Usia sekolah. Di usia dia masih kecil, dia masih lebih banyak semua serba main-main saja. Nyanyi-nyanyi dan lain-lain. Tapi kemudian akan tiba masanya untuk di sekolah. Lihat, waktu anak pertama dikirim ke sekolah, umumnya anak nangis. Betul? Betul? Siapa di sini hari pertama bisa pergi sekolah sendirian, tidak usah diantar, tolong angkat tangan? Ada anak ajaib di sini? Tidak ada. Saudara, kita akan lihat sekarang pengajaran. Ya, ternyata apa? Saudara dan saya menjadikan orang Kristen itu baru awal dia menjadi bayi rohani. Dia harus ditumbuhkan, dia harus dikasih makan yang sehat supaya dia bertumbuh sehat. Sekarang lihat kebenaran firman di dalam kitab Ibrani. Kitab yang saudara dan saya sudah hafal ini luar kepala ya. Biasanya saking hafal di luar kepala sampai tidak pernah masuk ke dalam hati, saudara. Ya. Baik. Ibrani pasal 5 ayat ke 11. Ibrani 5 ayat ke 11. Saudara perhatikan. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan. Tetapi yang sukar untuk karena kamu telah lamban dalam hal lihat. Rasul Paulus di kisah Rasul dia memulai pelayanannya dengan berkata apa? Aku tidak lalai menyampaikan seluruh maksud Tuhan. Betul? Pernah baca ayat itu? Apa perlu saya bacakan? Pernah baca ayat itu bahwa Rasul Paulus katakan, aku tidak lalai menyampaikan seluruh maksud Tuhan di kisah Rasul ketika dia berpisah dengan jemaat Efesus. Banyak pendeta gembala masih bertobat karena lalai menyampaikan seluruh maksud. Yang disampaikan hanya 1-2 maksud Tuhan, yaitu keselamatan kalau percaya Yesus, kekayaan kalau ikut Yesus. Masalah di proses ikut Yesus jangan sering dikhotbahkan. Masalah dibentuk kalau ikut Yesus jangan sering diajarkan. Masalah apalagi, saudara? Kekudusan, masalah hidup dalam rencana Tuhan, janganlah ngomong-ngomong itu di mimbar. Jemaat tidak nyaman, jemaat kemungkinan pindah, jemaat kemungkinan wajahnya jadi panjang, tidak sedap dipandang. Saudara, perhatikan di sini. Ya. Kenapa? Tetapi yang sukar untuk apa Rasul Paulus kurang urapan, kurang pewahyuan sehingga itu sukar untuk dijelaskan? Bukan. Kenapa?
12 kitab di dalam perjanjian baru dia yang tulis, apa yang sukar buat dia. Amin. Tetapi lihat mengapa itu sangat sukar untuk dia jelaskan. Karena pola pikir kanak-kanak tidak bisa menerimanya. Saudara coba sekarang jelaskan. Seorang anak kecil tanya sama ibunya, "Mama, adik dari mana?" Jelaskannya gimana? Coba. Pasti ibu bilang itu tanya papamu. Amin. Dari mana, Pak? Ya dari TV. Ah, dari TV. Maksudnya apa, Pak? Ya waktu itu TV mati. Amin. Amin. Terus selanjutnya gimana, Pak? Kamu masih kecil. Amin. Ya tidak. Kok diam? Saya lihat beberapa bapak mesem-mesem. Saudara, 3 tahun lalu setiap ketemu suami istri, Tuhan bongkar hidup seksnya. Ketemu suami istri, Tuhan bongkar hidup seksnya. Sampai saya, Tuhan, nanti orang bilang aku ini pendeta cabul. Saya melayani di Jakarta di satu kelompok ibu-ibu. Begitu duduk, sampaikan firman Tuhan bilang, ibu yang depan, kenapa suamimu selingkuh? Suamimu selingkuh kan? Iya. Nah, Tuhan bilang, engkau tidak pernah menemani suamimu nonton TV kan? Iya, dia nonton bola terus. Saya nggak, buat apa saya nonton bola? Saudara, suaminya duduk nonton sendiri. Akhirnya apa? Pergi bar, nonton bareng-bareng itu loh, nonton bola bareng-bareng. Apa kan ada kalau di kota besar. Terus apa? Ketemu sama perempuan yang suka nonton bareng. Akhirnya jadian. Terus dia bilang, apa saya harus mencintai nonton bola? Loh. Saudara tidak disuruh naik ke surga oleh Yesus. Yesus yang turun ke dunia sekali, saudara. Amin. Jadi apa kita yang ngalah? Loh, Yesus ngajar kita ngalah. Amin. Dia tidak bilang aku di surga cari ini. Dia turun cari kita, bukan kita yang cari dia. Amin. Loh, dari pengajaran itu saja sudah jelas, tidak usah diperbanyak. Terus, ibu yang di sini, engkau sampai hari ini tidak beres sama suamimu kan? Betul? Tuhan bilang kepadamu, suamimu seringkali ingin spray warna merah muda. Dia ingin sabun gambar jantung. Dia ingin, betul? Betul, Pak. Tetapi engkau tidak pernah turuti kan? Spraymu selalu putih. Betul. Sabunmu biasa kan? Iya. Apa salahnya, Pak, sabun biasa? Orang miskin saja banyak cita-cita dan kemauannya. Amin. Iya tidak? Kita nggak punya uang aja kepinginnya punya mobil, punya apa. Yang nggak punya uang aja kepinginnya terlalu banyak. Apalagi yang sudah punya uang, masih tambah banyak. Amin. Loh, yang nggak pegang uang aja sudah macam-macam cita-citanya, betul? Dia bilang, betul Pak, suami saya orangnya romantis. Tapi dia lihat, suaminya kepingin warna merah muda, dia bilang, putih, apa bedanya sama spray? Suaminya suka yang romantis, Tuhan kasih lihat sabun yang dia mau, yang gambar jantung, yang bening. Dia kasih sabun biasa. Apa bedanya mandi sabun sama saja, kecuali maaf, sabun colek pakai mandi. Hal-hal yang sederhana. Dari sekian puluh ribu pria yang disurvei, penyebab selingkuh yang paling utama adalah orang tidak merasa dihargai. Suami tidak merasa dihargai, itu penyebab utamanya. Jadi maaf kata saudara, ketika suami kepingin istri cuman kuserahkan, lakukanlah seturut kehendakmu. Loh, suami akan merasa apa? Kok anggap aku apa? Ini suami. Betul. Nanti kita bahas, amin? Ya, habis ini kita bahas sesi terakhir. Baik. Oh gitu, oke, kita lanjutkan. Baik, saudara. Jadi dari panitia bilang lanjut dulu. Kan tadi saya dikasih kue 2. Amin. Masa sih? Saudara tahu? Kitab Kejadian pertama tulis apa? Maka Adam, manusia itu menghampiri istrinya. Amin. Saudara tahu Alkitab ini begitu jelas berbicara tentang seks, tidak menyembunyikannya. Betul? Betul? Bahkan Alkitab katakan, saudara lihat, waktu Tuhan menuliskan di situ tentang riwayat seorang perempuan nama Tamar, dikatakan apa? Di firman Tuhan, waktu si Onan menghampiri istrinya, dia membiarkan maninya terbuang. Betul? Ini kitab suci apa kitab seks sebenarnya? Alkitab itu lengkap, semua kitab ada. Semua hal dalam kehidupan kita ada. Cuman sering gereja tidak berani ngomong apa adanya.
Akhirnya apa? Orang belajar seks dari mana? Internet. Orang belajar seks dari mana? Video porno. 1 dikeroyok 5. Kenapa? Karena pendeta tidak bicara yang benar menurut firman. Sekarang kita akan lihat hal itu dulu. Saya nggak tahu, tiba-tiba Tuhan muter bawa kemari tentang pengajaran, ya. Tapi juga tentang pengajaran, bukan hanya pengajaran firman, cara ibadah, cara memuji, juga tentang seks yang benar. Saudara tahu wanita pertama yang ditulis oleh Alkitab yang menjadi keturunan Tuhan Yesus? Ada 5 orang wanita yang ditulis menjadi nenek moyang Tuhan Yesus. Amin. 1, Rahab. 2, Tamar. 3, siapa? Rut. 4, nggak tahu. Buka di kitab Matius. Yuk kita akan cepat. Ayat 3, Tamar. Di bawahnya ayat 5. Maafkan saya, bukan ayat Rahab. Terus bawahnya lagi Rut. Di bawahnya lagi istri Uria. Terus bawahnya lagi siapa? Maria. Betul? Saudara perhatikan, Alkitab tidak pernah mencatat. Yang ajaib apa? Sesudah Batseba diambil oleh Daud, Tuhan tidak pernah memakai di sini istri Daud. Tetap istri siapa? Siapa punya istri? Apa nggak salah? Dia sudah dinikahi Daud kok. Ternyata tetap Alkitab catat istri Uria. Tidak pernah dirubah statusnya. Karena dia istri resmi Uria, dirampas oleh Daud dengan cara membunuh. Tetap tidak sah sebenarnya. Firman tidak pernah bisa dirubah. Tuhan tidak pernah kompromi, saudara. Ya, hati-hati dengan mengkompromikan kebenaran supaya jemaatmu banyak. Supaya engkau disenangi jadi pendeta. Hati-hati. Jadi lihat yang pertama siapa? Tamar. Saudara tahu misalnya Tamar? 1, punya suami jahat luar. Saudara, jahatnya di mata Tuhan dengan jahat di mata manusia itu beda langit dan bumi. Bagaimana saya tahu? Saya cerita sedikit. Selama beberapa tahun pelayanan saya, ada beberapa orang yang melayani Tuhan yang sangat membenci saya dan memusuhi saya. Kemanapun saya pergi pelayanan, bahkan di luar negeri pun saya pergi pelayanan, kalau mereka tahu saya keluar negeri, mereka akan cari tahu di mana saya melayani dan telepon pendeta-pendeta di luar negeri, kenapa kau undang dia? Bertahun-tahun saya rasanya sakit. Kenapa? Ya sakit adalah saya ampuni. Tapi kalau tiap kali saya pergi khotbah, bahkan berapa bulan lalu saya khotbah di satu kota. Selesai saya khotbah, pemimpinnya bilang apa? Pak, sementara Bapak khotbah, orang itu telepon saya. Siapa? Si Anu, orang yang sama. Lama-lama kan marah. Amin. Daud dikejar-kejar si Saul, tetap lari. Lama-lama di dalam gua mau gua ajar nih. Betul? Saya berdoa, Tuhan, sudah sekian tahun dia mengejar saya tanpa saya salah. Sudah sekian tahun sudah dia menghalangi pelayanan saya terus-menerus. Tuhan bilang apa? Waktu saya bilang, Tuhan, aku minta keadilan. Tuhan bilang apa? Nak, belum kelewatan. 3 tahun dijahatin di mana-mana negara. Tuhan bilang apa? Belum Di situ saya mengerti. Kalau Tuhan bilang, saudara, si suaminya Tamar ini di mata Tuhan jahat, berarti di mata istri ini tidak ada makhluk lain selain iblis jahatnya. Amin. Jadi suaminya iblis nomor 1, suaminya nomor 2 jahat. Lihat, ini perempuan adalah perempuan yang sial hidupnya. Kenapa? Suami pertama jahat luar biasa. Suami kedua lihat, nikah iya, kepingin hubungan seks iya. Betul? Iya tidak? Pernah mau dibacakan ayatnya enggak? Enggak usah kan, sudah tahu semua ibu-ibu bapak-bapak lah. Masa saya perlu baca ini terlalu panjang? Ya, supaya cepat selesai kita makan dulu, amin. Tadi pagi saya belum sarapan. Terus terang, kami tim belum sarapan tadi pagi jam 8 kurang sudah jalan. Iya, saudara, jadi saya ngomong terus terang, lapar bilang lapar. Bangsa kita enggak, pergi bertamu, sudah makan bro? Sudah. Sudah kapan? Tadi malam. Saudara, sopan
Tuh, bahasa kita ini diajar banyak sopan santun sehingga banyak berbohong tidak salah. Kenapa kalau bilang saya belum makan kan tidak enak? Amin. Jadi bohong sedikit, bohong putih, amin. Ya, itu saudara, macam-macam, ada dosa putih, dosa hitam, luar biasa. Baik. Jadi lihat di sini yang terjadi apa? Banyak suami yang jahat luar biasa. Kedua, lihat. Sudah nikah sama siapa? Onan. Onan hanya mau berhubungan seks, tetapi tidak mengerti aspek seks itu meliputi apa saja. Orang-orang yang menyelidiki tentang seks, ahli-ahli seks di luar negeri menyelidiki apa? Laki-laki bisa kapanpun juga. Perempuan tidak bisa setiap saat. Dia butuh rasa disayang, diperhatikan. Dia butuh rasa dibutuhkan. Baru dia akan bisa melakukannya. Kalau laki-laki tidak, dia marah pun saudara, dia bisa. Betul? Bedanya di mana? Alkitab katakan dengan jelas. Bedanya di mana lagi? Perempuan memberikan seks untuk dia supaya lebih disayang, dikasih suami. Betul? Sedangkan laki-laki menyayangi mama, anak-anak sudah bobok. Padahal tadi galak-galak, amin. Pagi sampai sore marah-marahin istri. Sudah malam, mama, amin. Kenapa? Laki-laki mencintai untuk mendapatkan seks. Itu bedanya. Ketika dia mulai lemah, lembut dan lain-lain, dia mulai rubah kelakuannya. Untuk apa? Minta diservis. Kalau dia lagi nggak butuh, pagi dia bisa galak-galak. Lihat, si Tamar punya suami model gitu. Pokoknya lakukan, dia lakukan. Selesai itu mani dibuang. Karena kenapa? Dia tahu bukan dia yang punya keturunan. Jadi dia lakukan sebagai apa? Hanya sebagai kebutuhan fisik. Gua kepingin, lu juga kepingin. Saudara, makanya sering saya kalau khotbah di ibu-ibu, saya sampaikan, wanita itu hidup seksnya dibagi menjadi 4 tingkatan. Yang pertama, ketika dia umur 20-an, 30-an, dia menikah. Yang laki kepingin, yang perempuan juga kepingin. Betul ibu-ibu? Kita ngomong dewasa. Saya sudah 44 tahun usia saya. Betul tidak? Betul tidak? Yang istri juga kepingin, bukan hanya yang laki. Yang kedua, saudara lihat. Sesudah dia 30-an sekian tahun, anak sudah banyak. Kadang-kadang pikirannya lebih banyak ke anak dari ke suami. Betul? Yang pertama dia lakukan karena apa? Dia juga punya kebutuhan yang sama. Yang kedua sudah punya anak dan dia urus anak dan segala macam. Dia lakukan karena kewajiban sebagai seorang istri. Kadang dia nggak mikir, nggak kepingin, tapi dia lakukan karena kewajiban. Betul? Yang pertama kebutuhan, yang kedua kewajiban. Yang ketiga, sudah dia umur 45-an, saudara, dia menopause dan lain-lain. Amin. Makanya bangsa kita, saudara, lihat. Ya, saya ngomong agak anu sedikit, saudara, di luar jalur. Dari 3 kandidat presiden dan calon presiden dan wakil presiden itu memberikan pilihan bagi wanita. Kalau wanita masih muda, dia masih pilih SBY, lanjutkan mas. Kalau wanita sudah menopause umur 50 lebih, dia akan bilang sama suaminya, ayo pak, lebih cepat lebih baik. Karena kenapa? Kalau sudah menopause, saudara perhatikan, hormon yang mendorong seks yang namanya progesteron itu sudah mulai berkurang. Jadi perempuan udah mulai nggak kepingin. Laki-laki, saudara, sampai dia menghembuskan nafas terakhir baru selesai. Betul? Jadi apa, saudara? Lihat, kalau wanita sudah menopause pun masih suka, mari pak, ayo pak. Itu dia ada kelainan. Amin. Dari kebutuhan, kedua jadi kewajibannya, yang ketiga kalau dia suka karena ada kelainan. Yang keempat, kalau dia sudah nenek-nenek, saudara, sudah gigi sudah habis, suami gigi sudah habis, dia masih suka, itu dia keterlaluan. Amin. Jadi 4 tingkat. Tingkat yang pertama apa? Kebutuhan. Tingkat kedua, tingkat ketiga, kelainan. Tingkat keempat, keterlaluan. Nah, lihat di sini. Aspeknya apa di situ? Dia hanya melakukan karena dia ingin, tetapi dia selesai masalah hubungan fisik saja. Tidak ada hubungan perasaan.
Wanita juga, saudara lihat, ingin punya anak kan? Betul? Betul tidak ibu-ibu? Biar sakitnya gimana melahirkan, tetap wanita ingin punya anak. Betul? Ada satu dokter spesialis kandungan seorang wanita. Sebenarnya kalau pergi spesialis kandungan laki-laki tidak enak. Amin. Sebenarnya pergi yang spesialis kandungan wanita lebih nyaman, lebih rasanya enak. Tapi dokter spesialis kandungan ini tidak laku. Karena kalau ada ibu melahirkan, dia yang lagi bantu. Kalau ibu-ibu itu bilang sakit, sakit, dia bilang apa? Sakit, sakit, sekarang bilang sakit.